Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dok, nama saya Sofa Marwa, NPM 1718011094, CSL 7. Izin untuk melakukan pemeriksaan neurologis 2. Baiklah Bapak, di sini dengan saya Dr. Sofa Marwa, dokter yang berjaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu nama siapa? Alif. Bapak Alif usia berapa? 21. Baiklah Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian saraf Bapak. Apakah ada kelainan atau tidak? Mungkin sedikit kurang nyaman ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baiklah Bapak bisa tidur di bed. Saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan. Setelah dipersiapkan alatnya, kita melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu. Lalu habis itu kita melakukan pertama pemeriksaan tes motorik. Tes motoriknya pertama kita lakukan pemeriksaan tes motorik ini deltoid dulu, tapi yang kanan dan yang kiri. Bapak bisa regangkan bahu Bapak ya Pak ya? Ya. Lalu habis itu bicepnya yang kanan. Tarik Pak tangannya. Yang kiri tarik. Habis itu dorong Pak. Yang kanan dan yang kiri. Habis itu fleksikan tangannya. Bapak tekuk Pak. Satunya lagi. Naikkan Pak sekarang tangannya. Naikkan Pak. Lagi. Setelah fleksinya pergelangan tangan fleksi dan ekstensi, sekarang di bagian pahanya minta pasien untuk fleksikan. Bapak naikkan Pak pahanya Pak. Ya, satunya lagi Pak. Naikkan. Ya. Lalu habis itu lakukan di bagian plantar fleksi. Plantar fleksi berarti didorong fleksinya. Kakinya. Dorong Pak kakinya Pak. Satunya lagi Pak. Lalu tarik Pak kakinya. Jika bisa melakukan ada tahanannya, kuat untuk melakukannya, berarti pasien dinyatakan normal. Stop. Dilakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Yang diperlukan alatnya adalah palu refleks. Pertama kita lakukan pemeriksaan di bagian kanan bagian bicepsnya. Kita cari otot bicepsnya dulu. Ini sebelah kiri. Lalu habis itu bagian triceps. Bapak relax ya Pak ya tangannya. Iya. Yang lagi. Lalu habis itu kita bagian ke patelanya. Itu Bapak bisa angkat tangannya Pak. Tangannya. Kita cari tendonnya. Kita pukulkan. Yang sebelah kiri. Angkat Pak. Lalu Achilles. Relax ya Pak ya. Jika pasien terdapat refleks ada gerakan, berarti dia normal. Pemeriksaan refleks patologis. Pertama di yang bagian kaki, lalu kemudian yang bagian tangan. Yang bagian kaki ini kita lihat apakah terdapat plantar respon atau mekarnya 4 jari. Kalau misalnya terdapat jarinya mekar di kakinya, berarti dia reaksinya positif. Lalu kita bagian terlebih dahulu yang bagian kanan. Lalu habis itu cadok. Gordon, kita tekan betisnya. Lalu Oppenheim, lalu Skofner, lalu bagian kita ke bagian tangan. Hoffman Trommer. Kita gantungkan jari tengahnya. Lalu sebagian sebelah kiri. Kalau misalnya dia fleksi di 4 jarinya, berarti dia positif. Sensoris. Bapak nanti pas dilakukan pemeriksaan ini, Bapak diminta untuk menjamkan matanya ya Pak ya. Lalu ikuti instruksi saya. Pertama kita lakukan pemeriksaan tes halus terlebih dahulu menggunakan kapas. Kita lakukan di bagian tangan kanan distalnya terlebih dahulu. Bapak ini terasa apa Pak? Di sebelah mana? Bisa tunjuk Pak? Kalau misalnya tidak terasa, lanjutkan lagi ke proksimal. Berikutnya yang bagian kiri juga. Terasa Pak?
Di mana Pak? Tunjuk. Nah, lanjut bagian kakinya. Rasa Pak? Di sebelah mana? Situ. Yang ini juga? Iya. Di sebelah mana? Situ. Lanjutkan ke pemeriksaan yang tajam. Kita rasakan ini, Bapak coba lihat dulu Pak. Ini ada tajam sama tumpul. Bapak bisa merem Pak. Kita rasakan di bagian punggung tangannya. Tajam atau tumpul? Tajam. Tajam atau tumpul? Tumpul. Tajam atau tumpul? Tajam. Tajam atau tumpul? Tumpul. Tajam atau tumpul? Tajam. Tajam atau tumpul? Tumpul. Tajam atau tumpul? Tajam. Tajam atau tumpul? Tajam. Lalu dilakukan tes getaran. Getaran menggunakan berputaran 128 Hz. Kita getarkan terlebih dahulu, lalu habis itu kita letakkan di sendi yang distal, palang distal yang bagian telunjuk kalau tangan. Apakah terdapat getaran Pak? Terdapat getaran? Lalu dilakukan di falang distal yang jempol. Terdapat Pak? Terdapat Pak? Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan tes posisi. Tes posisi kita pegang tangan di bagian palang intermedianya, lalu bisa kita gerakan palang distalnya. Bapak coba lihat dulu, ini bagian naik, ini turun ya Pak ya. Merem Pak. Naik atau turun Pak? Turun. Lanjutkan ke bagian jempolnya. Lalu habis itu kita melakukan tes diskriminasi. Dia ada 4. Pertama kita lakukan stereognosis. Stereognosis ini kita identifikasi barang terlebih dahulu. Minta pasien untuk menjamkan mata. Bapak jamkan mata, habis itu Bapak identifikasi barang apa yang ada di telapak tangan Bapak. Koin. Bentuknya apa Pak? Bulat. Lanjut ke bagian sebelah kiri. Koin. Bentuknya. Bulat. Lalu kita lakukan pemeriksaan identifikasi nomor. Bapak merem dulu ya Pak ya. Bapak coba identifikasi ini angka berapa yang saya buat di tangan Bapak. Selanjutnya di bagian sini angka berapa? 5. Baiklah. Lalu habis itu kita lakukan tes dua titik. Tes 2 titik ini kita menggunakan penitik, ada 2. Kita amati dulu bagian distalnya. Bapak ini teraba 1 titik apa 2? Teraba 1 titik apa 2 titik? 1. Ini Pak? 1. Ini? 2. 2. Kalau misalnya dia tidak bisa membedakan dengan 2 titik ini dibilang 1, berarti kita jaraknya lebih dijauhkan lagi. Dilakukan di sebelah kiri juga. Berapa titik Pak? Berapa titik Pak? 1. Dilakukan juga di bagian kakinya. Berapa titik Pak? 1. Ini berapa titik? 1. Ini berapa titik? 1. Lalu habis itu kita lakukan pemeriksaan yang tes 2 posisi. Ini kita minta pasien untuk Bapak merem. Bapak bisa tunjuk di bagian mana saya kena. Di bagian mana Pak? Coba bagian di mana Pak yang sekarang kena. Kalau misalnya dia pasien normal, dia bisa membedakan di mana 2 letak tersebut. Akan pemeriksaan tes koordinasi. Pertama minta pasien untuk duduk, meletakkan tangannya di paha. Bapak nanti tangannya kayak gini apa ya? Lihat saya. Turun, bisa jatuhkan. Lalu habis itu digini. Bapak lakukan secara cepat ya Pak. 1, 2, 3. Kita amati kecepatan irama dan gerakannya. Lalu kemudian setelah selesai kita lakukan pemeriksaan yang minta pasien untuk menekan sendi jempolnya dengan jari telunjuk. Tekan Pak. Yang banyak Pak. Cepat. Kita amati juga gerakan, kecepatan dan iramanya. Yang kiri juga. Lalu kemudian minta pasien untuk duduk dan minta untuk melakukan berdiri di kakinya. Coba Bapak kayak gini Pak. Cepat. Kita amati bagaimana dengan irama, kecepatan dan gerakannya. Kemudian minta pasien untuk tiduran. Kalau bisa tiduran, sama minta pasien untuk di bagian tangan, jari dan hidung. Bapak tekan, coba Pak, hidung jari Bapak saya sentuh Pak di hidung. Lanjutnya di bagian tangan kiri. Lalu setelah ini kita bagian yang jari dan tangan. Bapak angkat tangan yang ke atas kepala Pak, coba pegang Pak. Merem Pak tangan. Lanjut yang sebelah bagian kiri. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan ke lutut
Bapak tumitnya seperti ini ya Pak ya. Dan sebelah kiri juga. Lakukan secara cepat Pak. Kita amati gerakan dan iramanya, minta pasien untuk menutup mata kembali. Lalu kemudian kita lakukan tes yang gaibnya. Pertama minta pasien untuk berdiri. Bapak nanti Bapak tolong jalan ke arah situ lalu balik lagi ya Pak ya. Bisa dilakukan Pak. Kita amati bagaimana pergerakan tangannya, posisinya, gerakan kaki dan kakinya. Apakah dia seimbang apa tidak. Lalu kemudian minta pasien untuk berjalan tandem. Bapak tumitnya di belakang, di depan ya Pak ya. Jalan Pak. Kalau misalnya dia positif, dia dapat perpindahan 1 meter atau 30 derajat. Lalu minta pasien untuk melakukan tes dengan cara tumit, berjalan jinjit dan tumit. Bapak jalan jinjit Pak. Kalau sudah lanjut ke bagian tumitnya, kita amati plantar fleksi dan dorsofleksinya. Kemudian kita minta pasien untuk berlompat di tempat. Bapak lompat Pak. Kita amati lagi Pak. Kita amati bagaimana dengan otot-ototnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pengangkatan lututnya. Bapak coba angkat lututnya Pak. Kita amati apakah terdapat keseimbangannya baik apa tidak. Yang kiri juga lanjut Pak. Kalau misalnya pasiennya mulai jatuh, bisa kita lakukan tahanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tes selanjutnya yaitu tes sikap. Sikap pertama kita lakukan pemeriksaan Romberg. Rombergnya ini pertama minta pasien untuk berdiri dan pejamkan mata. Bapak pejamkan matanya Pak. Dan kita tunggu selama 20-30 detik. Orang normal bisa melakukannya. Kemudian setelah Romberg selesai, kita lakukan Romberg yang diperkuat. Bapak minta pasien untuk melakukan posisi tandem dengan tumit di depan ujung kaki Pak. Tumit kakinya kiri di depan kaki kanan Pak. Lalu habis itu silangkan tangan Bapak. Pejamkan mata dan kita tunggu sampai 30 detik. Normalnya pasien bisa sampai 30 detik dalam posisi ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pronator reflex. Itu minta pasien, Bapak bisa posisi sebaik lagi Pak. Bapak angkat tangannya Pak seperti ini. Pejamkan matanya. Kita tunggu sampai 30 detik. Pasien normal biasanya bisa melakukannya. Akhir dilakukan pemeriksaan demensia. Pertama kita periksa dulu glabelanya. Tekan 2 atau 3 kali di glabelanya. Normalnya dia itu terdapat kedipan di kelopak matanya 1 atau 2 kali. Lalu kemudian kita lakukan di pemeriksaan palmamental. Dari kita tekan tenarnya dengan ujung refleks yang tajam dari proksimal ke distal. Kita amati apakah terdapat kontraksi di mental. Pemeriksaan neurologis 2 yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.